Shalom Bapak Ibu Saudara semua, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Kiranya segala rahmat kasih karunia, damai sejahtera, pertolongan, kekuatan, perlindungan dari Tuhan selalu melimpah bagi kehidupan kita. Senang sekali bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara, dan senang sekali kita bisa kembali beribadah. Jikalau mungkin kita sudah liburan minggu-minggu ini, sekarang kita fokus kembali untuk kita dapat mendengarkan firman Tuhan, untuk kita dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sekarang tiba saatnya kita akan memulaikan ibadah kita. Kita akan melanjutkan ibadah PA kita yang berkaitan tentang eklesiologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang gereja. Nah kita akan bahas bersama-sama pembelajaran kita, supaya kita cerdas secara rohani, dan juga kita bisa mengetahui hal-hal apa yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pembahasan kita Bapak Ibu, kita akan menyanyikan satu pujian. Dekat padamu itu rinduku, setiap langkahku kau pun menunggu. Terima kasih Tuhan, kami datang memulaikan ibadah kami. Dekat padamu itu rinduku, setiap langkahku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu itu rinduku. Dekat padamu itu rinduku, setiap langkahku Tuhan, setiap langkahku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku.
dekat padamu, itu rinduku. Amin. Setiap langkah kau pun menunggu, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidup, memandang wajahmu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Na 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 na. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan, untuk segala kemurahan, untuk segala pertolongan, untuk segala anugerah Tuhan yang selalu menyertai kami seminggu ini atau bahkan tahun-tahun yang lalu, bulan-bulan yang lalu, tahun-tahun yang lalu. Tuhan selalu menyertai kami, Tuhan selalu memberkati kami, dan Tuhan selalu memberikan kami kesehatan, kekuatan untuk kami beraktivitas, dan untuk kami dapat mendengarkan firman Tuhan, dan untuk kami juga memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, sekarang tiba saatnya ya Tuhan, kami mau meluangkan waktu untuk belajar Alkitab, untuk belajar firman Tuhan, supaya kami dapat mengetahui apa yang harus kami lakukan di hadapan Tuhan, supaya kami dapat mengetahui apa-apa saja yang harus kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, dan supaya kami dapat mengerti apa tanggung jawab kami, apa tugas kami selama kami hidup di dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih biarlah ya Tuhan, perenungan firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan, dan penggalian firman Tuhan yang akan kami lakukan bersama-sama. Kami Tuhan tolong kami, supaya kami bisa mendengarkannya dengan baik. Kami juga bisa belajar dengan baik. Tuhan berikan kekuatan, kemampuan, hikmat yang dari surga kepada sidang jemaat Tuhan dimanapun berada, agar sidang jemaat Tuhan dapat memahami dan juga dapat mengerti dan juga dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, ini doa kami dalam nama Yesus, puji Tuhan. Amin. Bagi yang baru bergabung, mungkin saya sapa lagi Bapak Ibu Saudara semua. Shalom, damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Kiranya segala pertolongan anugerah Tuhan melimpah bagi kehidupan kita. Saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu walaupun masih via online. Dan saya melihat Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dan dalam keadaan semangat untuk selalu mendengarkan dan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu Saudara semua,
kita akan melanjutkan ibadah PA kita. Bulan ini kita masih tetap di dalam topik kita, yaitu tentang eklesiologi. Kenapa demikian? Karena topik ini begitu sangat panjang atau begitu sangat luas, sehingga kami tergerak untuk 2 bulan ini kami membahas tentang eklesiologi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena pembahasan ini begitu sangat penting dan begitu sangat luas, sehingga kita dapat memahaminya, kita akan menggalinya lebih rinci lagi. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, bertemakan tentang eklesiologi atau ilmu yang mempelajari tentang gereja, Bapak Ibu Saudara, tema kita adalah eklesiologi yang berkaitan dengan pembangunan bait Allah membawa berkat. Di dalam kitab Hagai pasal yang pertama, ayat yang keempat dan sampai yang ke-8 kita akan bahas nanti juga. Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-20 nanti kita akan bahas. Tentu tidak akan kita baca semuanya, kita akan baca poin-poin pentingnya saja. Namun hari ini kita akan melihat bahwa pembangunan bait Allah membawa berkat bagi orang Israel pada saat hari itu, saudara semua. Nah, saudara, saya sedikit merefresh kembali bahwa eklesiologi, bahwa gereja memiliki 2 pengertian. Ada yang namanya gereja universal dan gereja lokal. Gereja lokal artinya adalah gedung gereja, dan gereja universal artinya adalah tiap-tiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia dikatakan adalah gereja universal. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia dikatakan gereja universal. Mengapa demikian? Karena Tuhan ada di dalam hati orang yang percaya itu. Dan Tuhan juga hadir di gereja-gereja lokal. Oleh sebab itu gereja dikatakan gereja karena Tuhan ada di tengah-tengah mereka, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentu Bapak Ibu sudah sering membacanya atau sering mendengarkannya. Saya hanya ingin merefresh kita supaya kita pengertian kita makin mantap, Bapak Ibu Saudara semuanya. Nah, kita akan melihat pembacaan Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara semuanya. Bisa dilihat di slide yang saya sediakan. Misi pembebasan bangsa Israel. Ini tertulis dalam dua tawarik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan bacakan bagi kita semua. Beginilah perintah Kores, Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Ini merupakan perkataan Raja Kores, saudara sekalian, yaitu Raja Negeri Persia. Raja Kores telah menaklukkan Raja Nebukadnezar, yaitu Raja Babel, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Babel pada saat hari itu telah dikuasai oleh Raja Kores, yaitu Raja Negeri Persia. Sehingga Babel pada saat hari itu berada di dalam kekuasaan Raja Kores, yaitu Raja Negeri Persia. Dan kita tahu semuanya bahwa pada saat itu juga bangsa Israel ada di dalam penjajahan Babilonia. Sehingga ketika Raja Kores itu menaklukkan negeri Babilonia, berarti termasuk juga orang-orang Israel ada di dalam kekuasaan Raja Kores, yaitu Raja Negeri Persia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Tuhan memang yang menggerakkan Raja Kores untuk membebaskan atau untuk memulangkan bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Sehingga Raja Kores berkata demikian, Tuhan telah memberikan segala kerajaan di bumi kepadaku. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem, di Yehuda. Siapa di antara kamu yang termasuk umatnya, yaitu bangsa Israel pada saat itu, silahkan dia pergi ke Yerusalem. Nah, saudara sekalian, misi pembebasan Tuhan bagi bangsa Israel dari Babilonia menuju Yerusalem adalah untuk beribadah kepada Tuhan. Ini jelas. Jadi misi Tuhan yang utama, pembebasan bangsa Israel dari Babilonia, seperti yang sudah kita bahas bersama-sama, saudara sekalian, seperti yang sudah kita bahas bersama-sama, bahwa ternyata bangsa Israel melupakan pembangunan bait Allah yang ada di Yerusalem pada saat hari itu. Bangsa Israel melupakannya ketika mereka sampai ke Yerusalem atas persetujuan Raja Kores. Kita tahu bersama-sama latar belakang sejarahnya. Ketika mereka sampai di Yerusalem, mereka melihat bait Allah itu terbengkalai, terbakar, tembok Yerusalem itu terbakar, dan bait Allah itu ada dalam puing-puing, saudara sekalian. Dan apa yang mereka lakukan?
tindakan yang pertama yang mereka lakukan bukan membangun bait Allah, namun membangun rumah-rumah mereka terlebih dahulu, saudara semua. Dan pada saat itu Tuhan belum marah pada bangsa Israel. Tuhan masih memaklumi. Ya udah, silahkan bangun rumahmu lebih dahulu. Nanti setelah rumahmu terbangun, ya udah bangunlah bait Allah. No problem. Namun Tuhan menunggu kira-kira kurang lebih 16 tahun atau kurang lebih 20 tahun. Tuhan menunggu. Ternyata bangsa Israel tidak mau membangun bait Allah. Mereka sengaja melupakan pembangunan bait Allah. Mereka sengaja tidak mau beribadah kepada Tuhan. Karena memang kita tahu dari awal bahwa bangsa Israel sebenarnya itu tidak menginginkan ada ibadah. Sebenarnya bangsa Israel jauh di dalam lubuk hatinya tidak terlalu suka mereka beribadah, tidak terlalu suka ada pembangunan bait Allah itu. Mereka lebih menginginkan rumah-rumah mereka bertingkat-tingkat, rumah mereka itu dipapani dan seterusnya. Mereka lebih mementingkan itu. Akhirnya Tuhan marah, saudara semua. Ini refresh saja, sekilas saja. Akhirnya Tuhan marah dan menegur bangsa Israel supaya mereka bertobat dan kembali kepada jalan yang benar, supaya mereka membangun bait Allah yang ada di tengah-tengah mereka, saudara sekalian, yang terbengkalai, yang ada di dalam reruntuhan, yang dasar-dasarnya telah, yang batu-batunya telah hancur lebur seperti itu. Tuhan mengutus Hagai untuk menegur bangsa Israel. Tuhan mengutus Hagai untuk memerintahkan kepada bangsa Israel untuk segera membangun bait suci itu, saudara semuanya. Nah, kita tahu saudara semua, pelajaran yang bisa kita ambil dari hal ini adalah ternyata keadaan yang aman itu bisa menyurutkan kerohanian kita, Bapak Ibu Saudara semua. Jadi keadaan yang aman itu mungkin bisa melupakan. Keadaan yang aman, tentram, itu bisa melupakan apa visi misi yang Tuhan tanamkan di dalam diri kita. Nah, ini penting, saudara. Keadaan yang aman bangsa Israel, yaitu rumahnya terbangun dengan sangat baik, itu malah menjadi titik tolak bangsa Israel melupakan pembangunan bait Allah. Jadi ini keadaan aman-aman, tenang-tenang saja, itu sangat berbahaya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentu tidak semua situasi, namun keadaan yang aman, tentram, itu malah di satu sisi itu berbahaya, saudara sekalian. Itu malah bisa membuat kita melupakan apa tugas kita. Itu malah bisa membuat kita melupakan apa tanggung jawab kita. Jadi ketika keadaan kita aman-aman saja, tentram-tentram saja, itu kadangkala bisa membuat kita melupakan tugas kita, melupakan tanggung jawab kita, melupakan segala tugas-tugas yang Tuhan tanamkan di dalam diri kita. Saya pernah mendengar satu cerita, saudara semua, tentu tidak di jemaat kita, di jemaat lain yang saya layani. Dia dulu sangat rajin beribadah kepada Tuhan, sangat rajin melayani Tuhan, luar biasa. Hampir tidak pernah dia absen di dalam ibadah pelayanannya. Namun ketika mulai usahanya itu lancar, luar biasa, diberkati Tuhan luar biasa. Ternyata ibadah pelayanannya makin hari makin merosot. Makin hari makin merosot. Karena apa? Karena suksesnya pekerjaan yang dia alami, yang dia rasakan. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, keadaan damainya, keadaan tenangnya, keadaan makmur orang ini bisa membuat dia melupakan tugas-tugas dia atau ibadah pelayanan yang sudah ditetapkan kepada dia. Nah, ini yang saya maksud, saudara sekalian. Demikianlah bangsa Israel, keadaan aman, tentram, kayanya bangsa Israel. Itu membuat bangsa Israel melupakan visi misi Tuhan yang di awal tadi, yaitu untuk bangsa Israel membangun tempat ibadah dan untuk bangsa Israel beribadah di sana, saudara sekalian. Nah, ternyata Tuhan sangat menginginkan kita. Dari sini kita sangat bisa melihat bahwa Tuhan itu sangat ngotot untuk jemaat itu, untuk bangsa Israel itu beribadah. Tuhan sangat ngotot. Mengapa sangat ngotot? Sampai-sampai ia membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Babilonia loh. Untuk apa? Untuk beribadah. Artinya, ibadah itu adalah sesuatu yang sangat penting, saudara. Ibadah itu adalah sesuatu yang sangat urgent. Ibadah itu adalah salah satu yang sangat important, sangat urgent, sangat prinsip, sangat prioritas, saudara sekalian. Jikalau tidak prioritas, tidak mungkin Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Babilonia melalui Raja Kores, yaitu Raja Negeri Persia, saudara semuanya. Itu artinya ketika Tuhan membebaskan mereka,
Artinya ibadah itu, beribadah kepada Tuhan atau membangun bait Allah, bait suci Allah, itu sesuatu yang prioritas, sesuatu yang urgent, sesuatu yang penting, sesuatu yang important, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu saya selalu ingin memotivasi bagi kita, silahkan bekerja dengan sangat giat, silahkan bekerja dengan sangat luar biasa. Namun kita juga jangan melupakan ibadah pelayanan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita juga harus giat di dalam melayani. Kita juga harus giat di dalam mendengarkan firman Tuhan. Kita juga harus giat di dalam memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena hidup itu harus seimbang, saudara sekalian. Bapak Ibu, ingat tanda salib itu adalah ada yang horizontal, ada yang vertikal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang vertikal itu adalah untuk kita beribadah, yang horizontal adalah untuk kita bekerja, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hidup itu harus seimbang, Bapak Ibu. Rajinlah bekerja, yes. Jangan malas-malas, itu tidak diizinkan oleh Tuhan. Rajinlah bekerja, namun juga kita juga harus rajin untuk kita beribadah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini, saudara semua. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ini sudah kita pelajari sejarah-sejarahnya. Nah, tindakan bangsa Israel kita tadi sudah melihat bahwa mereka membangun rumah mereka masing-masing. Mereka melupakan bait Allah yang masih menjadi reruntuhan. Mereka menyadari akan pembangunan bait Allah, tetapi mereka sengaja melupakannya. Mereka menyembah kenyamanan dan bukan menikmati kenyamanan. Ini yang kemarin saya bahas, saudara sekalian. Saya setuju kita ada di dalam situasi nyaman, saya setuju. Saya setuju kita bisa rekreasi, saya setuju. Saya setuju kita bisa holiday, saya sangat setuju. Karena rekreasi, holiday itu bisa membuat kita refresh. Itu bisa membuat kita ketika kita melakukan hal itu, dan ketika setelah itu kita melakukan aktivitas yang lain, kita menjadi semakin bersemangat. Saya setuju. Namun saudara sekalian, bangsa Israel bukan demikian. Bangsa Israel bukan menikmati kenyamanan, tapi mereka menyembah kenyamanan, saudara sekalian. Apa bedanya menikmati kenyamanan dengan menyembah kenyamanan? Menikmati kenyamanan adalah ketika kenyamanan itu diusik, dia tidak marah. Itu namanya menikmati kenyamanan. Karena dia akan meluangkan waktu yang lain untuk mencari kenyamanan itu, seperti itu. Namun ketika menyembah kenyamanan, ketika kenyamanan itu diusik, dia marah. Nah, itu baru menyembah kenyamanan, saudara sekalian. Nah, bangsa Israel ini tergolong menyembah kenyamanan, saudara sekalian. Mengapa saya katakan demikian? Karena sudah berselang 20 tahun loh. Kita ingat ya, saya sedikit refresh supaya Bapak Ibu tidak gagal paham. Ketika bangsa Israel kembali dari Babilonia ke Yerusalem, mereka membangun rumahnya mereka. Dan setelah berselang kurang lebih 20 tahun mereka membangun rumah mereka, mereka tetap melupakan pembangunan rumah itu. Dan mereka berkata demikian, walaupun sudah 20 tahun loh, kurang lebih, atau katakanlah 16 tahun. Mereka malah mengatakan, belum waktunya membangun bait Allah. Belum waktunya. Wes rumah kita dulu. Padahal rumah mereka sudah dipapadi dengan sangat baik. Namun alasan mereka selalu, belum waktunya, belum waktunya, belum waktunya. Sebenarnya orang Israel ini adalah tipikal orang yang suka menunda-nunda, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yes, mereka dengan sengaja menunda-nunda pembangunan bait Allah itu, dengan sengaja. Mereka tahu visi misi mereka dibebaskan dari Babilonia ke Yerusalem. Mereka tahu visi misinya untuk beribadah. Namun mereka sengaja melupakannya, saudara. Mereka sengaja menunda-nundanya. Hanya untuk menyenangkan diri mereka sendiri, saudara sekalian. Mereka menyembah kenyamanan dan bukan menikmati kenyamanan, saudara sekalian. Mereka melupakan bahwa Tuhanlah yang memberkati mereka dan yang membebaskan mereka dari Babilonia. Yes, itu jelas mereka melupakan Tuhan yang telah memberkati mereka, saudara semua. Dan apa yang terjadi? Tindakan Tuhan ini refresh saja. Tuhan Allah menegur mereka dengan kata bangsa ini, menunjuk pada ketidaksukaan Tuhan terhadap mereka. Dahulu Tuhan berkata kepada bangsa Israel, istriku, atau juga umatku, atau juga di dalam perjanjian baru dikatakan jemaatku, dikatakan demikian. Namun ketika momen ini Tuhan berkata bangsa ini, itu menunjukkan ketidaksukaan Tuhan terhadap bangsa Israel. Ternyata Tuhan tidak suka terhadap bangsa Israel yang menunda-nunda, yang melupakan, yang tidak memperhatikan bait Allah, yang tidak memperdulikan bait Allah. Itu jelas, saudara. Tuhan tidak suka melihat mereka yang melakukan hal itu. Sehingga Tuhan kirim Nabi Hagai
untuk menegur bangsa Israel, saudara sekalian. Tuhan Allah mendesak bangsa Israel untuk segera membangun bait Allah itu. Tuhan berkata, perhatikan keadaanmu. Atau bahasa aslinya mungkin demikian. Buka matamu. Buka matamu, lihat loh di depanmu itu bait Allah itu dari runtuhan. Lihat tuh. Jangan hanya lihat rumahmu, lihat loh bait Allah itu. Simpang siur itu. Nah akhirnya Tuhan menegur bangsa Israel dengan mengatakan, perhatikan keadaanmu. Itu sering ditekankan. Itu sering ditekankan. Bahkan tema daripada kitab Hagai, perhatikan keadaanmu. Itu setidaknya tema inti daripada kitab Hagai. Artinya apa? Tuhan menginginkan bangsa Israel untuk memiliki kepekaan. Tuhan menginginkan bangsa Israel untuk memiliki empati. Tuhan menginginkan bangsa Israel untuk tidak menutup mata terhadap bait Allah yang menjadi reruntuhan pada saat hari itu. Tuhan menginginkan bangsa Israel itu inisiatif. Tuhan menginginkan bangsa Israel itu memiliki kepekaan yang tinggi terhadap bait Allah. Tidak mati rasa gitu loh. Tidak mati rasa, tapi memiliki kepekaan yang tinggi terhadap bait Allah. Jangan menunda-nunda pembangunan. Jangan menunda-nunda penyelesaian bait Allah. Jangan menunda-nunda untuk persembahan di bait Allah. Dan itu Tuhan inginkan bagi bangsa Israel, saudara sekalian. Sehingga Tuhan berkata, perhatikan keadaanmu bangsa Israel. Tuhan Allah mengingatkan bangsa Israel untuk tidak pura-pura lupa akan pembangunan bait Allah. Yes, ternyata bangsa Israel itu pura-pura lupa, sengaja melupakannya. Walaupun di dalam hatinya itu dia ingat bahwa mereka harus membangun bait Allah. Namun mereka sengaja melupakannya, saudara semuanya. Nah sekarang kita akan masuk dalam pembahasan selanjutnya. Kita akan masuk kepada ganjaran untuk bangsa Israel yang melupakan pembangunan bait Allah itu. Ini bukan menakut-nakuti, no. Saya tidak tipikal orang yang suka menakut-nakuti, no. Namun ini berdasarkan ayat Alkitab yang tertulis dalam kitab Hagai, pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Pasal yang pertama ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Saya akan bacakan bagi kita semua. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi ini teguran atau ganjaran atau hukuman bagi bangsa Israel. Jadi jikalau kamu nanti tetap menunda-nunda ini, bangsa Israel, kamu tetap melupakan ini, sengaja melupakan pembangunan ini, ingat lo ya, kamu menabur banyak akan membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tidak sampai kenyang. Jadi Tuhan menegur bangsa Israel, jikalau mereka tetap melakukan hal itu, melupakan pembangunan bait itu, tidak memperhatikan, tidak memiliki hati untuk pembangunan bait Allah itu, mereka akan mendapatkan ganjaran atau hukuman yang dari Tuhan. Apa sih ganjarannya? Kita bisa melihat pekerjaan menjadi terbengkalai. Jelas dikatakan demikian. Kamu menabur banyak, tapi membawa pulang hasil sedikit. Itu jelas. Makan dan minum tidak terkecukupi. Jelas dikatakan. Kamu makan, tapi tidak sampai kenyang. Jadi makanan dan minuman tidak terkecukupi. Itu artinya makanan dan minuman tidak terkecukupi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pakaian tidak bisa melindungi. Dikatakan juga di ayat yang sudah kita baca, kamu berpakaian, tetapi badanmu dingin, badanmu tidak panas. Itu artinya pakaian tidak bisa melindungi mereka, saudara semuanya. Dan juga orang yang menabung di dalam pundi-pundi yang berlobang, sehingga mereka tidak bisa menabung. Artinya tidak ada yang bisa menabung, saudara semuanya. Dan juga Tuhan menahan berkat atas bangsa Israel. Nah saudara sekalian, inilah ganjaran hukuman bagi bangsa Israel yang melupakan, yang tidak memperhatikan bait Allah, yang dengan sengaja melupakan pembangunan bait Allah, saudara sekalian. Mengapa demikian? Tuhan bukan jahat. Tuhan bukan jahat ketika Tuhan menegur mereka atau membuat warning kepada mereka. Kalau kamu tetap nanti ini akan saya lakukan. Tuhan bukan jahat, saudara sekalian. No, Tuhan bukan seperti itu. Tuhan telah memberkati mereka lebih dahulu. Masalahnya di situ. Jadi ketika mereka sampai di Yerusalem, Tuhan memberkati mereka, membuat tanah itu subur, membuat tanah itu ada berkat, dan juga membuat orang Samaria yang di Yerusalem pada saat hari itu, sebelum bangsa Israel datang dari Babilonia itu ke Yerusalem, Tuhan telah membuat orang-orang Samaria itu untuk
tidak mengkhianati atau tidak berlaku kasar kepada orang Israel. Tuhan sudah memberkati, melindungi mereka dengan sangat baik. Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Karena itu mereka bisa membangun rumah dengan sangat baik. Nah ternyata ketika mereka ada di dalam berkat-berkat Tuhan yang melimpah itu, mereka melupakan pembangunan bait Allah. Jadi Tuhan berkata, akan saya cabut loh berkat yang saya kasih itu loh ya. Akan saya cabut itu loh berkat yang saya kasih itu loh ya. Kalau kamu tetap seperti itu, akan saya angkat itu berkat itu loh ya. Kira-kira seperti itulah bahasa sehari-harinya. Jadi Tuhan tidak jahat. Tuhan hanya mungkin bisa mengambil apa yang telah ia berikan, saudara sekalian. Saya percaya. Saya sangat percaya Tuhan bisa mengambil apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Jikalau kita tidak bertanggung jawab atas apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Saya sangat percaya. Saya sangat percaya Tuhan bisa mengambil apa yang Tuhan percayakan dalam diri kita. Jikalau kita itu mengabaikan, jikalau kita itu menjadi buta, jikalau kita itu menjadi tidak lebih rohani dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Ingat saudara, berkat yang Tuhan berikan kepada kita, jikalau kita tidak menjadi rohani akan hal itu, Tuhan bisa mengambilnya. Sama seperti bangsa Israel. Ini warning bagi bangsa Israel yang dengan sengaja melupakan pembangunan bait Allah itu, saudara sekalian. Dan ternyata setelah Tuhan memberikan warning kepada bangsa Israel, akhirnya bangsa Israel itu bertobat. Atau bangsa Israel mendengar perkataan Tuhan, mendengar teguran Tuhan. Jadi saudara sekalian, jikalau kita ditegur oleh firman Tuhan, ojo mencucu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan mencucu. Memang seolah-olah teguran firman Tuhan itu menyakitkan. Saya juga menyadari hal itu. Kami juga sesama hamba Tuhan memiliki hati yang sungkan. Dalam artian takut dicap, takut dijudge, dijauhi oleh orang karena penyampaian firman Tuhan yang mungkin sangat keras, sangat detail, atau sangat jujur seperti itu. Kadang kami juga merasa, aduh nanti orang ini sakit hati, aduh nanti orang ini ngambul, aduh nanti orang ini mencutu, aduh nanti orang ini salah paham, dan seterusnya. Kami juga merasakan demikian Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun saudara, kami juga harus jujur terhadap kitab suci yang kami baca. Kami tidak boleh kompromi. Sebab di dalam kitab Wahyu dikatakan, barang siapa yang mengurangi firman Tuhan, daripadanya akan dikurangi berkat Tuhan. Dan barang siapa yang menambah-nambahi firman Tuhan, kutuk akan ditambahkan kepadanya. Dan itu sesuatu yang berbahaya bagi kami. Sehingga kami harus menyampaikannya dengan real, dengan jujur Bapak Ibu Saudara semuanya. Memang saudara sekalian, firman Tuhan itu, teguran itu seolah-olah sangat-sangat menyakitkan saudara sekalian. Namun jujur Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu saat Bapak Ibu akan mengerti bahwa teguran yang keras itu yang akan menjadi penopang, itu yang akan menjadi karakter Bapak Ibu Saudara. Suatu saat nanti Bapak Ibu akan mengerti bahwa Bapak Ibu akan berterima kasih akan teguran yang keras itu Bapak Ibu. Awalnya memang kita nggak mengerti, namun suatu saat kita akan berterima kasih atas teguran yang keras itu Bapak Ibu Saudara semuanya. Contoh, saya kasih contoh supaya Bapak Ibu mengerti teguran firman Tuhan itu. Contoh, mengapa Tuhan katakan demikian? Bangsa Israel, bunuhlah itu orang-orang yang di luar sana yang tidak yang melakukan penjajahan itu, yang menyakiti bangsa Israel. Tebaslah mereka, binatang-binatang mereka. Apakah Tuhan jahat di situ? Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak, bukan Tuhan jahat. Namun itu seperti ini. Seperti ketika orang kena diabetes, contohnya kena diabetes, atau contoh yang lain, orang itu kecelakaan dan kakinya itu patah dan tidak disembuhkan, tidak diobati, sehingga kakinya itu mungkin menjadi busuk dan diharuskan untuk diamputasi. Akhirnya dokter mengharuskannya untuk mengamputasi atau diamputasi kakinya, dipotong kakinya seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah dokter ini kejam? Tidak. Itu yang terbaik memang. Jikalau tidak diamputasi, maka busuknya itu makin menjalar, malah bisa untuk membunuh orang tersebut. Jadi amputasi itu merupakan jalan terbaik, saudara sekalian. Nah begitulah Tuhan, teguran firman Tuhan itu begitulah saudara sekalian. Mungkin terasa sangat sakit, namun
Sebenarnya itu jalan yang terbaik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, sama dengan bangsa Israel, bersyukur bagi bangsa Israel. Walaupun mereka itu bobrok, walaupun mereka itu pura-pura melupakan, atau walaupun mereka dengan sengaja melupakan pembangunan bait Allah itu. Namun ketika Tuhan marah, Tuhan tegur mereka melalui Nabi Hagai, dan mereka mulai berbenah diri. Mereka mulai mendengarkan perkataan Tuhan. Di dalam kitab Hagai pasal yang pertama ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Lalu Zerubabel, seorang bupati pada saat hari itu, seorang gubernur atau bupati, bin Satiel, dan Yosua bin Yozadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan juga perkataan Nabi Hagai, sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Yes, saudara sekalian, di ayat yang ke-14, Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Setiel, bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yozadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan itu, rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Jadi, baik itu bangsa Israel itu melakukan pembangunan bait Allah. Mereka bertobat, mereka mendengarkan firman Tuhan. Karena mereka ditegur oleh Nabi Hagai, mereka akhirnya mendengarkan firman Tuhan, saudara sekalian. Dan akhirnya mereka mulai melakukan pembangunan bait Allah itu, saudara. Nah, saya merenungkan seperti ini. Sebenarnya Hagai tidak langsung menyampaikan firman Tuhan itu kepada bangsa Israel. Tapi Hagai itu menyampaikan berita firman Tuhan itu kepada Zerubabel, bupati pada saat hari itu, dan juga kepada imam yaitu Yosua bin Yozadak, saudara sekalian. Jadi yang disampaikan firman Tuhan itu kepada dua pemimpin ini, yaitu Zerubabel selaku bupati pada saat hari itu, dan juga kepada Yosua bin Yozadak selaku imam besar. Jadi ada petugas-petugas yang untuk hal yang sekuler, ada petugas-petugas untuk yang spiritual, saudara sekalian. Jadi ada untuk pemimpin untuk yang sekuler, dan ada pemimpin untuk yang rohaniawan, saudara sekalian. Dan ini disampaikan kepada pemimpin-pemimpin, saudara sekalian. Ini sangat penting ketika saya merenungkan hal ini. Mengapa Tuhan menyampaikan pesan kepada Hagai untuk disampaikan kepada Zerubabel dan untuk kepada Yosua bin Yozadak? Bukankah bisa Hagai langsung menyampaikan kepada semua masyarakat atau penduduk Israel pada saat hari itu? Saya memikirkannya, saudara sekalian. Nah, saya mendapatkan satu hikmat. Nah, kedua pemimpin inilah memang yang lebih dipercaya. Kedua pemimpin inilah yang memang yang Tuhan pakai. Yang Tuhan pakai memang dengan sengaja untuk melakukan pembangunan bait Allah itu. Jadi ingat, saudara sekalian, orang-orang yang duduk di bangku pemerintahan pun bisa Tuhan pakai loh. Contoh Zerubabel. Bukan hanya Yosua bin Yozadak selaku imam besar yang melayani di bait Allah. Contohlah demikian, dia bagian spiritualitas lah demikian. Nah, tapi juga Tuhan pakai loh Zerubabel, seorang yang sekuler, seorang bupati, atau mungkin seorang gubernur. Tuhan pakai sebagai perpanjangan tangannya untuk pembangunan bait Allah. Dua tokoh ini, dua tokoh sentral inilah yang menjadi pilar pembangunan bait Allah itu, saudara sekalian. Dua tokoh inilah, atau setidaknya tiga tokoh inilah yang menjadi pilar pembangunan bait Allah itu, yaitu Hagai sebagai nabi, dan juga Yosua bin Yozadak sebagai imam besar, dan juga yang ketiga adalah Zerubabel selaku bupati. Nah, saudara sekalian, apa yang ingin saya sampaikan kepada kita semua? Tuhan bisa memakai siapa saja. Ketiga bidang ini, ketiga tokoh ini, ketiga jawatan ini harus bekerja sama di dalam pembangunan bait Allah, saudara semuanya. Harus bekerja sama. Baik itu yang jawatannya mungkin sebagai nabi, jawatannya mungkin sebagai imam, dan jawatannya mungkin sebagai petugas-petugas sekuler. Ini harus bekerja sama untuk pembangunan bait Allah sekalian. Makanya saya selalu sangat memotivasi bagi sidang jemaat siapapun. Mari kita bekerja bersama-sama.
bukan hanya orang-orang yang spiritualitas, bukan hanya orang-orang imam-imam, bukan hanya orang-orang yang nabi-nabi yang ikut di dalam pembangunan bait Allah itu. No. Namun juga ada orang-orang yang sekuler di sana. Malah lebih banyak kontribusi atau sumbangan Zerubabel pada saat hari itu di dalam pembangunan bait Allah itu. Nah, makanya itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan berkata pembangunan bait Allah hanya dilakukan oleh orang-orang yang imam-imam, yang nabi-nabi, yang rasul-rasul. No. Zerubabel, seorang bupati atau seorang gubernur, dia juga turut di dalam menjalankan, di dalam pembangunan bait Allah itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bekerja bersama-sama di dalam pembangunan bait Allah atau di dalam pembangunan gereja kita bergandeng tangan bersama-sama. Jangan katakan, aku nggak ada sumbangsi bro. No, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu yang mungkin bekerja secara sekuler juga bisa ikut turut ambil bagian di dalam pembangunan gereja kita. Mendoakan, no problem. Di dalam dana biaya, no problem. Di dalam arsitektur mungkin, no problem. Di dalam mungkin bahan-bahan mungkin, no problem. Mari kita bergandeng tangan bersama-sama saudara sekalian. Demi kemuliaan nama Tuhan saudara semuanya. Nah, bangsa Israel mendengarkan perkataan atau teguran dari Tuhan Bapak Ibu Saudara semua. Ini sangat luar biasa. Dan Tuhan bukan hanya itu. Setelah bangsa Israel mulai membangun pembangunan bait Allah itu, kurang lebih saudara sekalian, pembangunan bait Allah itu tidak lebih dari 4 bulan loh. Tidak lebih dari 4 bulan pembangunan bait Allah itu saudara sekalian. Tidak lebih. Dan bahkan mungkin jika saya hitung-hitung tadi, kurang lebih hanya 2-3 bulan pembangunan bait Allah itu saudara sekalian. Singkat saja Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Karena Tuhan desak mereka. Kamu harus melakukan hal ini. Nah tapi ketika bangsa Israel mulai melakukan pembangunan bait Allah itu, Tuhan tidak membiarkan begitu saja. Tuhan memberikan kekuatan penghiburan dan juga perlindungan kepada bangsa Israel. Oleh sebab itu di dalam kitab Hagai, pasal yang kedua, ayat yang kelima dan keenam, dikatakan demikian. Tetapi sekarang, kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yozadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Jangan takut. Jadi saudara sekalian, 3 tokoh ini, atau 3 bidang ini, front ini, Zerubabel, dan juga Yosua bin Yozadak, dan juga bangsa pada saat itu, atau rakyat Israel pada saat itu, bekerja bersama-sama. Jadi jelas saudara sekalian, baik itu imam-imam, baik itu petugas-petugas sekuler, atau petugas-petugas di bidang pemerintahan, yaitu Zerubabel, dan juga bangsa Israel ikut ambil bagian di dalam seluruh pembangunan rumah itu. Makanya saudara sekalian, tidak bisa disingkirkan, tidak bisa dilupakan ketiga tokoh ini. Baik itu imam-imam, katakanlah itu Hagai, dan juga Yosua bin Yozadak selaku tokoh-tokoh spiritualitas atau tokoh-tokoh rohaniawan. Dan juga Zerubabel, tokoh-tokoh pemerintahan. Dan juga bangsa Israel atau rakyat atau jemaat pada saat hari itu. Ketiga ini saudara sekalian harus ambil bagian di dalam pembangunan bait Allah saudara sekalian. Oleh sebab itulah kita mati-matian saudara sekalian mengurus surat-surat sertifikat. Jelas itu bagian pemerintahan. Oleh sebab itulah kita mati-matian mengeluarkan IMB atau membuat IMB, izin mendirikan bangunan. Tidak boleh mendirikan bangunan begitu saja tanpa ada surat-surat, tanpa ada izin. Harus ada bidang-bidang pemerintahan di sana. Oleh sebab itulah kita urus lebih dahulu. Dan sudah berhasil, sertifikat juga sudah bisa. Demikian, baru kita masuk di dalam pembangunan gereja. Dan ini semua ikut ambil bagian. Bukan satu tokoh tok yang mati. Bukan satu tokoh tok yang dibebankan. Bukan satu tokoh tok yang menjadi pilarnya. No. Semua ini harus ambil bagian
di dalam pembangunan bait Allah, saudara sekalian. Karena itulah memang yang dicontohkan oleh Alkitab, saudara sekalian. Semua kita harus memiliki kontribusi atau sumbangan di dalam pembangunan bait Allah. Karena Tuhan menyukai hal-hal itu, saudara. Dan Tuhan berkata, kuatkanlah hatimu. Jadi sebenarnya Zerubabel itu selaku bupati itu sebenarnya ia nggak sanggup. Juga imam besar Yozadak, imam besar Yosua bin Yozadak, dia juga sebenarnya tidak mampu. Dan juga bangsa Israel, rakyat negeri pada saat hari itu, mereka sebenarnya tidak mampu untuk melakukan pembangunan itu. Mereka insecure, mereka merasa tidak tahu. Mengapa mereka tidak tahu? Mengapa mereka merasa tidak mampu? Karena mereka kan baru dikeluarkan dari Babilonia, diperbudak selama 70 tahun. Hanya untuk bekerja. Dan ketika mereka sampai ke Yerusalem, mereka tidak tahu bagaimana prosedur pembangunan bait Allah. Mereka tidak diajarkan dahulu di waktu di Babilonia. Mereka sebagai budak, sebagai pembantu dianiaya. Ketika mereka sampai di Yerusalem, mereka merasa nggak sanggup. Gimana pembangunan bait Allah ini? Aku nggak bisa melakukan pembangunan bait Allah ini. Zerubabel mungkin mengeluh. Imam Yozadak mungkin juga merasa insecure atau merasa tidak percaya diri. Bangsa Israel juga mungkin demikian. Gimana pembangunan bait Allah ini? Mereka melihat mungkin contoh pembangunan bait Allah yang dilakukan oleh Salomo begitu sangat megah. Mereka insecure. Waduh, bangunan yang dilakukan oleh Salomo itu begitu sangat megah. Namun kita ini nanti bangunnya gimana? Apakah nggak semegah itu? Gimana sih ini? Ada banyak kegelisahan bangsa Israel, ada banyak kegelisahan imam besar Yozadak, Yosua bin Yozadak maupun Zerubabel selaku bupati pada saat itu. Mereka merasa diri tidak mampu. Oleh sebab itulah Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan, dan juga perlindungan kepada mereka. Kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yozadak. Kuatkanlah hatimu, hai rakyat negeri, saudara sekalian. Itu artinya, saudara sekalian, ketiga tokoh ini memang merasa diri tidak mampu. Namun Tuhan menguatkan mereka, saudara sekalian. Ini penting. Kita akan melihat apa sih arti kuatkanlah hatimu. Setidaknya ada 4 arti kuatkanlah hatimu. Yang pertama adalah tidak kecut dan tawar hati. Memiliki rasa tidak mampu. Jadi Tuhan berkata demikian, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu ingin Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel, kepada Yosua bin Yozadak, kepada juga Zerubabel, dan kepada rakyat negeri pada saat itu. Jangan kamu kecut dan tawar hati. Jangan kamu merasa diri tidak mampu. Saudara sekalian, kita tidak boleh merasa diri tidak mampu, saudara. Jujur Bapak Ibu Saudara sekalian, saya jujur menceritakan saya pribadi. Jujur saya tidak memiliki skill apapun dahulu Bapak Ibu Saudara. Skill sedikit pun saya tidak tahu Bapak Ibu. Apalagi itu musik, apalagi itu sekolah, apalagi itu pembangunan, apalagi itu surat-surat, apalagi itu prosedur-prosedur izin-izin. Nggak ada skill sama sekali. Nol, goblok sama sekali. Aku belak-belakan saudara sekalian. Nggak ada sama sekali. Namun saudara sekalian, itu bukan jadi masalah. Yang jadi masalah adalah ketika kita tidak mau berusaha. Ketika kita tidak mau untuk belajar. Ketika kita tidak mau memiliki pengetahuan yang lebih tinggi, tidak mau memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, saudara sekalian. Kita goblok dahulu nggak apa-apa, bodoh dahulu nggak apa-apa. Namun jangan berhenti sampai di situ. Kita harus memiliki rasa keingintahuan yang tinggi dan mau diajari dan mau dibimbing dan mau melakukan sesuatu yang tidak dimengerti dan tidak putus asa, dicari semuanya. Dipelajari semuanya, dicari prosedur-prosedurnya gimana. Mau belajar, saudara sekalian. Itulah yang Tuhan inginkan kepada bangsa Israel. Walaupun kamu bangsa Israel, kamu tidak tahu cara pembangunan bait Allah itu, enggak usah kecut hatimu, enggak usah tegar hatimu. Belajar. Dan juga aku akan menuntun engkau, aku akan memberkati, aku akan memberikan hikmat kepada engkau. Sama seperti pembangunan tabernakel, yaitu Bezaliel dan Aholiab yang diberkati Tuhan dengan hikmat pembangunan tabernakel. Demikian juga di dalam pembangunan ini, Tuhan memberkati Zerubabel maupun Imam Yosua bin Yozadak, bangsa Israel, diberikan hikmat untuk pembangunan bait Allah itu. Sehingga Tuhan berkata, kamu kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati.
Jangan merasa diri tidak mampu. Kamu pasti mampu. Saya sudah mengalaminya, saudara sekalian. Dahulu saya hanya bisa main gitar. Itu pun suara gitar saya persis seperti suara pesawat jatuh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Enggak karu-karuan. Temponya berantakan, chord-chordnya berantakan, dan juga genjrengannya kasar sekali. Dan juga genre-genre atau jenis-jenis musiknya tidak tahu sama sekali. Namun ketika memiliki hati untuk belajar, mau melihat YouTube, mau belajar dari orang lain, mau bertanya kepada orang lain, dan Tuhan memberikan hikmat kepada itu, Bapak Ibu Saudara. Jujur, bisa akhirnya tahu main bass, bisa tahunya main drum, bisa tahunya akhirnya main piano, dan seterusnya. Artinya, jikalau kita memiliki kemauan untuk belajar, Tuhan pasti memberikan hikmat bagi kita. Tuhan pasti memberikan karunia bagi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu pelajaran, Bapak Ibu. Bukan hanya berdasarkan Alkitab, namun saya sendiri telah mengalaminya. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara semuanya juga sudah pernah mengalaminya, saudara sekalian. Jadi arti kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut, jangan tawar hati. Yang kedua adalah tidak membanding-bandingkan bangunan mereka dengan bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Nah, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dikatakan Tuhan kepada 3 pribadi itu atau 3 bidang itu. Nah, Tuhan katakan itu supaya mereka tidak membanding-bandingkan bangunan yang akan mereka buat dengan bangunan di bait Allah Salomo. Tuhan hanya ingin berkata demikian. Bangunlah sesuai dengan kemampuanmu. Bangunlah bait Allah ini sesuai dengan hikmatmu. Bangunlah bait Allah ini sesuai dengan kapasitas kemampuan pemikiran hikmatmu. Nggak usah kamu ingat-ingat pembangunan bait Allah Salomo itu yang megah luar biasa itu. Nggak usah. Yang sederhana saja nggak mengapa. Asal itu sesuai dengan tenagamu, sesuai dengan hikmatmu, sesuai dengan kekuatanmu, dan sesuai dengan apa yang Tuhan tanamkan di dalam hatimu. Tuhan ingin berkata demikian kepada 3 pribadi ini, yaitu Zerubabel, bangsa Israel, maupun imam besar Yosua bin Yozadak. Jangan kamu membanding-bandingkan dengan yang dahulu. Nggak usah kamu insecure akan hal itu. Bangun saja sesuai dengan kemampuanmu. Oleh sebab itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sangat senang pembangunan bait Allah atau gereja kita sesuai dengan kemampuan kita. Yes, saya sangat menyukai hal itu. Nggak usah mewah, nggak apa-apa. Jikalau memang segitu kemampuan kita, yes, segitu aja dibangun, nggak masalah. Itu merupakan satu kebahagiaan bagi saya pribadi. Apalagi bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang mampu, jikalau memang segitu kita mampu, ya wes, kita bersyukur akan hal itu. Tuhan juga meneladankan itu di dalam pembangunan bait Allah yang ada di dalam kitab Hagai ini. Mungkin tidak semegah yang pembangunan bait suci yang ada di Salomo, dilakukan oleh Salomo, mungkin tidak semegah. Namun di situ dikatakan Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang sudah kita baca, Roh Tuhan tetap hadir di sana, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yes, Bapak Ibu Saudara, pembangunan gereja kita sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kapasitas kita. Kelebihan kekurangannya ada, sesuai dengan kapasitas kita. Kekurangan kelebihan kita, yes, pasti ada. Namun itulah sudah kita lakukan sesuai dengan tenaga, semaksimal, sekuat tenaga yang kita mampu, sekuat persembahan yang dapat kita berikan. Hanya itu yang kita mampu. Dan Tuhan senang melihat hal itu. Bukan masalah megahnya, saudara. Jangan berpikir ketika megah gereja itu Tuhan akan lebih hadir, lebih senang. Enggak, tentu Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kapasitas yang kita miliki, sesuai dengan tenaga kita, dan sesuai juga dengan apa-apa saja yang Tuhan sudah tanamkan bagi orang-orang itu untuk dilakukan, Bapak Ibu Saudara semuanya. Yes, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan membanding-bandingkan. Kita juga nggak boleh membanding-bandingkan gereja kita dengan gereja orang lain. Jangan sampai dibanding-bandingkan, saudara sekalian. Gereja sana, peredam suaranya bagus, luar biasa. Aku akan gereja ibadah di sana. Gereja sana itu tingkat lantai 4. Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah salah? Mungkin tidak salah. Mungkin tidak salah. Tapi apakah itu baik? Tentu itu tidak baik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentu itu tidak baik. Tidak boleh membanding-bandingkan gereja lain, gereja satu dengan gereja yang lain, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu tidak Tuhan inginkan, saudara sekalian. Itu tidak Tuhan inginkan. Walaupun sederhana gerejanya, asal nyaman, asal sidang jemaatnya inisiatif untuk beribadah, asal sidang jemaatnya tetap kuat,
tetap semangat untuk beribadah, melayani Tuhan, Tuhan tetap hadir di sana, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang ketiga adalah tekun dan bekerja keras untuk pembangunan tersebut. Jelas dikatakan demikian. Makanya dikatakan, ketika dikatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu, di bawah itu dikatakan, bekerjalah. Jelas itu. Jadi baik itu Zerubabel, baik itu Imam bin Yozadak, Yosua bin Yozadak, baik itu bangsa Israel, semuanya diperintahkan untuk bekerjalah untuk pembangunan bait Allah itu. Kerjakan kalian bareng-bareng. Artinya tekun dan bekerja keras atas pembangunan tersebut. Harus ada ketekunan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak boleh putus asa, tidak boleh berhenti di tengah-tengah jalan. Tapi juga harus bekerja keras, tekun dan bekerja keras di dalam pembangunan itu. Sekali jalan, diselesaikan sampai akhir. Sekali memulai, diselesaikan sampai akhir, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada satu peribahasa mengatakan demikian, mengawali itu tidak sulit, mengakhiri itu yang sulit. Mengakhiri apa yang kita awali itu yang sulit. Mengakhiri apa yang sudah kita awali itu yang sulit, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengawali mungkin gampang, namun mengakhiri apa yang sudah kita awali itu sangat sulit, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin sedikit berat kata-katanya, saya akan persederhana, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau kita sudah komitmen untuk melakukan satu hal, kita harus menyelesaikan ini sampai akhir. Itu maksud saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau kita sudah mengawalinya, mari sampai akhirnya, ujungnya kita selesaikan tugas ini. Oleh sebab itu, mengakhiri lebih sulit dibandingkan mengawali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kita sudah melakukan, kita sudah awali, dan kita pasti akan mengakhiri pembangunan bait Allah ini dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kita oleh sebab itu kita harus tekun dan bekerja keras, dan kita bergandeng tangan bersama-sama di dalam pembangunan rumah ibadah ini. Amin. Jangan takut juga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Gak boleh takut, karena di ayat itu dikatakan jelas, saya tidak mengada-ngada, Bapak Ibu Saudara, janganlah takut. Jelas, di dalam pembangunan bait Allah tidak boleh ada keraguan, tidak boleh ada ketakutan, tidak boleh ada kebimbangan. Harus memiliki iman bahwa Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati semua. Nah, saudara sekalian, ayat terakhir bagi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian-bagian terakhir bagi kita, ternyata pembangunan bait Allah itu terhalang. Ini sudah saya janjikan, Bapak Ibu Saudara, ini mungkin yang terakhir. Pembangunan bait Allah itu terhalang oleh orang-orang Israel sendiri. Ternyata bangsa Israel demikian. Ini dosa bangsa Israel ini memang luar biasa. Terhalangnya seperti ini, bukan dari bangsa-bangsa lain, bukan dari orang Samaria, mungkin hanya beberapa persen demikian. Namun pembangunan bait Allah ini terhalang oleh karena, Bapak Ibu Saudara, pola pikir bangsa Israel ini sesat. Mereka berkata demikian, ya wes, saya kasihlah persembahan untuk pembangunan bait Allah ini. Ya wes, saya kasihlah semua apa yang bisa saya kasih. Wes, kita bangunlah bait Allah ini. Setelah itu enggak usah kita beribadah. Enggak usah kita beribadah, yang penting kita bangun. Begitulah sesatnya pemikiran bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya wes, yang penting ya wes dibangunlah. Setelah itu tugas kita kan sudah selesai dibangun ini. Ya wes, kita kembali kepada tugas-tugas kita. Kita nggak usah mempersembahkan korban. Kita nggak usah beribadah di sana. Yang penting supaya Tuhan tidak marah memurkai kita. Ya wes, kita bangunlah bait Allah ini. Sampai segitunya, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu bisa baca di dalam Hagai pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Kita tidak punya waktu, namun Bapak Ibu bisa baca di sana. Kira-kira begitulah, Bapak Ibu Saudara, pola pikir bangsa Israel. Dan ternyata pola pikir yang demikian itu bisa menghalangi pembangunan bait Allah. Yang penting dibangun wes, yang penting dibangun biar orang senang, biar orang bahagia. Enggak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pembangunan bait Allah bukan membuat orang bahagia, no. Pembangunan bait Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pembangunan bait Allah adalah sesuatu yang sangat penting bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu menjadi terhalang pembangunan bait Allah karena orang-orang yang demikian. Oleh sebab itu, beberapa dari bangsa Israel yang memiliki pola pikir yang demikian, akhirnya tidak diikutkan di dalam pembangunan bait Allah itu, dan hanya orang-orang yang tulus yang dipercayakan pembangunan bait Allah. Pemikiran-pemikiran yang sesat bangsa Israel itu yang berpikir demikian, mereka akhirnya tidak diperbolehkan untuk membangun bait Allah itu. Bapak Ibu bisa baca di dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15 di dalam pasal yang kedua, Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan yang terakhir adalah ternyata setelah semuanya selesai, pembangunannya selesai,
Dan ternyata ada berkat atas Israel, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini luar biasa. Ada berkat yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Ayat terakhir bagi kita, Hagai 2 ayat 19 sampai yang ke-20. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima, pohon zaitun belum berbuah. Mulai dari hari ini aku akan memberikan berkat. Jadi saudara sekalian, ini sangat luar biasa. Ketika semuanya berjalan dengan baik, mulai dari pertama bangsa Israel yang melupakan pembangunan bait Allah, dan juga akhirnya ditegur oleh Nabi Hagai, dan akhirnya bangsa Israel bertobat kembali kepada jalan yang benar, dan akhirnya bangsa Israel melakukan pembangunan bait Allah. Sempat terhalang pembangunan bait Allah oleh orang-orang yang pemikirannya sesat, yang hanya untuk membangun bait Allah hanya untuk sebagai sebagai rutinitas seperti itu, sebagai dalil-dalil seperti itu supaya mereka tidak dimurkai. Akhirnya mereka disingkirkan, tidak boleh membangun bait Allah. Dan akhirnya ketika orang-orang yang tulus, orang-orang yang memiliki hati, orang-orang yang komitmen, orang-orang yang tekun dan bekerja keras, mereka yang dipercayakan pelayanan itu, pembangunan bait Allah itu telah berjalan dengan baik, dengan luar biasa. Walaupun mungkin tidak semegah bait suci Salomo, namun Tuhan berkata kepada bangsa Israel, kepada Zerubabel, kepada Imam Yosua bin Yozadak, dan juga kepada rakyat pada saat hari itu, kepada Hagai juga selaku nabi pada saat hari itu, perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya Tuhan memberikan berkat. Dan di situ dikatakan mulai dari hari ini aku akan memberikan berkat. Saya sangat percaya Bapak Ibu Saudara. Saya sangat percaya, sebagai yang terakhir, saya sangat percaya. Dan pernah saya katakan, apa yang kita berikan akan kembali kepada kita dengan cara yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang kita berikan tidak akan sia-sia. Saya sangat meyakini hal itu. Apa yang kita berikan kepada Tuhan itu akan kembali kepada kita dengan cara yang sama atau dengan cara yang tidak sama. Dengan cara mungkin yang kita sukai atau dengan cara mungkin yang tidak kita pikirkan. Maksud saya dengan cara yang bisa kita mengerti atau dengan cara yang tidak kita pikirkan sama sekali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sangat meyakini dan saya sudah mengalami hal itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, ada satu peribahasa mengatakan demikian, kebaikan akan kembali kepada dirimu. Cepat atau lambat akan kembali kepada dirimu. Kebaikan, kemurahan, itu tidak akan pernah salah alamat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu akan kembali kepada diri kita. Dan ada juga satu peribahasa sebagai penutup bagi kita. Berbahagialah siapa yang memberi dibandingkan yang menerima. Alkitab berkata, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang engkau tabur, itu yang engkau tuai. Alkitab juga berkata kepada kita semua, segala yang kita berikan kepada Tuhan, yang kita persembahkan kepada Tuhan, itu diperhitungkan Tuhan bersama-sama. Dan ayat ini juga berkata, Tuhan memberkati mereka. Dan juga ada orang berkata, hamba Tuhan berkata, tidak ada orang yang miskin hanya karena dia memberi. Enggak ada, Bapak Ibu Saudara. Malah orang-orang makin miskin karena ia memberi. Ketika kita memberi, saya sangat percaya pintu berkat akan semakin terbuka. I believe that. Saya tidak pernah meragukan hal itu. Ketika kita memberikan berkat kepada Tuhan, itu akan membuka berkat yang lebih besar lagi. Saya sangat percaya hal itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan itu keluarga saya telah mengalaminya, saya sendiri pun telah mengalaminya. Dan mungkin Bapak Ibu juga telah mengalaminya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari Bapak Ibu, kita bergandeng tangan bersama-sama di dalam pembangunan bait Allah ini. Semuanya untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan nyanyikan satu pujian. Saya sangat senang menyanyikan pujian yang tadi. Dekat padamu itu rinduku. Setiap langkahku kau pun menunggu. Terima kasih Tuhan. Dekat padamu itu rinduku.
oh. Setiap langkahku kau pun menunggu, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, oh, membawa sembahmu, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidup, memandang wajahmu, oh, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, oh, membawa sembahmu, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Bapak Ibu Saudara semuanya, demikian firman Tuhan yang saya sampaikan bagi kita semua, pengumuman untuk kita. Ibadah tetap berjalan seperti biasa, ada ibadah kaum muda jam 5 sore, hari Sabtu ada ibadah sekolah minggu, hari Minggu jam 12 siang, dan ada ibadah raya hari Minggu jam 8 pagi. Mari bersama-sama Bapak Ibu, ingat seperti yang saya katakan, kita harus giat di dalam beribadah dan giat di dalam bekerja. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lengah, jangan putus asa, jangan kasih kendor Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kiranya Bapak Ibu Saudara semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dan dalam keadaan semangat untuk melayani Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Biarlah semuanya untuk kepujian, kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati sidang jemaat Tuhan dimanapun berada. Di dalam kesehatan, keluarga, pekerjaan mereka. Tuhan Yesus memberkati mereka di dalam naungan, di dalam perlindungan, di dalam kekuatan, di dalam kesehatan, di dalam perlindungan. Kiranya Tuhan melindungi sidang jemaat-Mu dimanapun berada. Terima kasih Bapa di surga, berdoa juga bagi renovasi gereja kami. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan menaungi, kiranya boleh berjalan dengan baik. Semuanya untuk kepujian, kemuliaan nama Tuhan. Berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus memberkati kami sekalian, baik hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Amin. Selamat sore, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.